Drawing 16 besar Liga Eropa. Potter mengaku dapat ancaman pembunuhan dari supporter. Kesehatan menurun, Sven-Goran Eriksson pamit dari sepak bola. Marcelo pulang ke Brasil, gabung Fluminense. Ronaldinho main sepak bola lagi. Ramaikan Liga Gerard Pique. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Fulham dan Wolverhampton Wanderers harus puas berbagi poin dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-25 Sabtu 25 Februari. Kedua tim bermain imbang 1-1. Wolves berhasil mencuri gol lewat Pablo Sarabia setelah menerima umpan dari Jimenez di menit ke-23. Tuan rumah Fulham akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-64. Gol tersebut dicetak oleh pemain pengganti Solomon setelah sukses menaklukkan Josesa. Barcelona mengonfirmasi bahwa Ansu Fati menderita memar lutut dalam sesi latihan Blaugrana Jumat 24 Februari. Tidak ada kabar berapa lama Fati akan absen, tetapi laporan awal menganggap cederanya tidak terlalu serius dan dia akan segera kembali. Perkembangan kondisi Fati akan terus diberitahu oleh dokter tim. Keterpurukan Chelsea mulai menciptakan efek domino dan mengganggu kenyamanan manajer Graham Potter. Dia mengaku menerima sejumlah ancaman pembunuhan dari supporter ketika Chelsea terpuruk di bawah arahannya. Saya mendapat beberapa email yang tidak menyenangkan yang datang yang menginginkan saya dan anak-anak saya mati, kata mantan manajer Brighton and Hove Albion itu kepada wartawan pada Jumat 24 Februari 2023. Bruno Fernandes menyebut Erik ten Hag sebagai alasan Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United dan hijrah ke Arab Saudi. Aturan tegas yang diterapkan Erik ten Hag konon menjadi salah satu penyebab dibalik menurunnya penampilan CR7 di penghujung karirnya bersama MU. Fernandes mengklaim manajer baru MU memang tipe yang cukup keras. Ia tak segan mendepak pemain yang ogah menuruti kata-katanya, sekalipun mereka sudah dikenal sebagai bintang di lapangan hijau. Kiper nomor 1 Inggris Jordan Pickford tanda tangani kontrak baru dengan Everton hingga Juni 2027. Pickford juga menyatakan bahwa ia ingin membangun warisan di klub Merseyside seperti Neville Southall. Southall memegang rekor penampilan terbanyak Everton setelah memainkan 751 pertandingan untuk klub, membantu mereka memenangkan 2 gelar Liga, 2 Piala FA dan Piala Winners Eropa. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, tak tinggal diam melihat anak asuhnya Erling Haaland ramai disorot saat ini karena performanya yang dinilai menurun. Dengan sikap Guardiola pasang badan untuk Haaland dengan memberi pembelaan. Sebagai catatan, Haaland tak bisa mencetak gol untuk City di 2 pertandingan teranyarnya. Guardiola menegaskan Haaland tidak dapat disalahkan seorang diri karena minim mencetak gol saat ini. Baginya, ini merupakan tanggung jawab tim secara keseluruhan, bukan 1 atau 2 individu saja. Klub Liga Inggris Southampton menunjuk Ruben Sales sebagai manajer mereka hingga akhir musim. Penunjukan Ruben Sales, pelatih asal Spanyol oleh Southampton itu dilakukan menyusul pemecatan Nathan Jones awal bulan ini. Sekarang, pelatih berusia 39 tahun itu akan memimpin pertandingan melawan sesama tim yang terpuruk di Liga Inggris, Leeds pada hari Sabtu. Manchester United coba memanfaatkan krisis kiper yang dialami Newcastle United. Kedua tim akan bertanding di final Piala Liga Minggu 26 Februari. Newcastle diprediksi akan menurunkan kiper ketiga Luis Karius. Persoalannya buat Newcastle, mengandalkan Karius di laga sepenting ini adalah perjudian yang sangat besar. Jelas itu bukan sebuah keuntungan buat mereka, kami harus mengetesnya, itu cukup jelas, kata Ten Hag. Pelatih kawakan Sven-Goran Eriksson memutuskan mundur dari dunia sepak bola. Eriksson mengaku kondisi kesehatannya saat ini tidak dalam kondisi terbaik, sehingga harus mundur dari karir manajerialnya yang sudah dimulai sejak tahun 1977. Eriksson yang pernah melatih Lazio, Man City, AS Roma, dan timnas Inggris itu terakhir kali memegang kemudi pelatih adalah saat membesut timnas Filipina di tahun 2019 silam.
Hasil drawing babak 16 besar Liga Eropa tuntas digelar Jumat 24 Februari. Tim-tim besar terbilang aman karena tidak saling bentrok. Calon juara Manchester United akan bertemu Real Betis. Calon juara lainnya yakni Juventus dihadang Freiburg. Sementara wakil Serie A AS Roma bertemu Sociedad, Sporting kontra Arsenal, Sevilla versus Fenerbahce, Bayer Leverkusen versus Ferencváros, Shakhtar Donetsk versus Feyenoord, dan Union Berlin versus Union Saint-Gilloise. Mantan bek kiri Real Madrid Marcelo menyudahi kiprahnya di sepak bola Eropa dan memutuskan pulang ke Brasil. Ia bergabung dengan Fluminense, klub tempatnya meniti karir sepak bola. Bersama Fluminense, Marcelo yang sebelumnya berkiprah di Liga Yunani bersama Olympiakos dikontrak hingga Desember 2024 dengan opsi perpanjangan selama setahun. Jelang derby Madrid, pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti memilih merendah meskipun mendapatkan pujian dari pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Simeone menyukai Ancelotti karena cerdas. Hal tersebut mengacu kepada derby Madrid sebelumnya. Saya ingin menghabiskan waktu bersamanya karena kami mencintai sepak bola. Dia tidak punya apa-apa untuk dipelajari dari saya. Saya belum pernah melihat bagaimana dia bekerja dan saya ingin melihat seperti apa pekerjaannya sehari-hari, kata Ancelotti. Winger muda Manchester United Alejandro Garnacho menjadi sasaran kritik pasca keberhasilan United membungkam Barcelona 2-1. Pangkalnya adalah unggahan Garnacho di media sosial pasca laga di Stadion Old Trafford tersebut. Garnacho melontarkan sentilan brutal terhadap Pedri dan Barcelona di media sosial dengan meniru selebrasinya plus caption bernada provokasi. Bintang sepak bola asal Brasil Ronaldinho akan kembali bermain sepak bola. Ex-pemain Barcelona tersebut akan bermain bersama Porcinos FC yang berkompetisi di Kings League. Kings League merupakan liga sepak bola 7 lawan 7 yang dibentuk oleh mantan bek Barcelona Gerard Piqué bersama dengan streamer populer di layanan Twitch, Ibai Llanos. Ronaldinho diberitakan akan melakoni debut di Kings League bersama Porcinos FC ketika menghadapi POFC pada Senin 27 Maret pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain Barcelona Robert Lewandowski membeberkan biang keladi kekalahan timnya dari Manchester United di Liga Eropa 2022-23. Lewandowski merasa kesal dengan pergerakan yang dilakukan oleh Ansu Fati pada menit akhir laga Barca melawan MU. Padahal peluang Louis mencetak gol lebih besar daripada Ansu Fati. Singkatnya, Louis merasa terganggu dengan pergerakan Ansu Fati. Bomber Barcelona itu pun dilaporkan menasihati Ansu Fati dan memperingatkannya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur telah menjalani operasi untuk mengatasi cedera ACL yang dialaminya. Ia diperkirakan akan absen setidaknya hingga 7 bulan mendatang. Seperti dilansir Goal, Bentancur mengalami cedera pada lutut kirinya saat Spurs dikalahkan Leicester City 4-1 pada 11 Februari lalu dan menjalani operasi pada pekan ini. Komentator sepak bola terkenal Inggris John Motson yang memiliki karir cemerlang selama 50 tahun bersama BBC meninggal dunia pada usia 77 tahun. Motson yang akrab dipanggil Moti pensiun pada 2018 setelah meliput 29 final Piala FA dan 10 Piala Dunia. Direktur Jenderal BBC Tim Davie berkata, John Motson adalah suara dari generasi sepak bola, mengarahkan kami melalui liku-liku perjalanan Piala FA, pasang surut Piala Dunia, dan tentu saja Sabtu malam di Match of the Day. Dilansir Football Italia, dua klub raksasa PSG dan Inter Milan sedang memantau Thiago Motta yang kini membesut Bologna. Kedua klub tampaknya memikirkan kemungkinan penerus pelatih masing-masing. Dengan PSG masih belum yakin tentang kemampuan Christophe Galtier untuk berhasil mengelola klub. Sementara Inter siap mendepak Simone Inzaghi jika gagal finish 4 besar musim ini. Kedua tim percaya Thiago Motta dapat mengangkat kualitas tim. Chelsea yang terseok-seok hingga pertengahan musim 2022-2023 tidak membuat Marc Cucurella patah semangat. Ia masih yakin The Blues bisa finish 4 besar di akhir musim Liga Inggris. Kepercayaan diri Cucurella terbilang mengejutkan, sebab Chelsea saja saat ini masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 31 poin. Menurut Cucurella,
Chelsea bisa merana seperti ini karena perubahan yang terjadi di skuad cukup signifikan. Total, 17 pemain baru didatangkan ke Stamford Bridge, termasuk dirinya. Dilansir Sport, Barcelona mengawasi performa Takefusa Kubo di Real Sociedad dan sedang mempertimbangkan untuk mengontraknya di masa depan. Menurut laporan tersebut, Barca telah menghubungi rombongan Kubo untuk mengecek ketersediaannya. Xavi menyukai gaya permainan pemain Jepang itu dan yakin dia akan cocok dengan proyek masa depannya. Raksasa Liga Inggris, Chelsea belum puas berbelanja pemain dengan kian dekat mendapatkan the next Messi dari Ekuador. Pemain yang dimaksud adalah bocah berusia 15 tahun bernama Kendry Páez yang saat ini membela Independiente del Valle. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, klub asal London Barat tersebut hampir mencapai kesepakatan secara verbal dengan pihak klub papan atas Ekuador itu. Mantan pelatih Liverpool, Rafael Benitez, mengungkapkan The Reds nyaris mendapatkan Dani Alves pada 2006 yang kala itu bermain di Sevilla. Sang manajer memiliki opsi untuk memilih antara penyerang Belanda, yakni Dirk Kuyt, dan bek kanan Sevilla saat itu, yakni Dani Alves. Dan Benitez memilih yang pertama. Akan tetapi, Liverpool akhirnya merekrut Dirk Kuyt alih-alih Dani Alves. Jika bukan karena masalah anggaran, klaim Benitez, Liverpool sudah pasti mendapatkan Alves yang di kemudian hari menjadi bek sayap terbaik di dunia. Legenda Real Madrid, Guti, menilai Kylian Mbappe mulai merasa sombong setelah mendapatkan hak istimewa dari kontrak barunya di PSG. Imbasnya, banyak pemain yang merasa Mbappe arogan hingga berujung pada keretakan dalam tim. Guti merasa Mbappe harus menghilangkan arogansinya tersebut jika benar-benar ingin bergabung dengan Real Madrid. Guti bahkan berani bertaruh bahwa tidak akan ada tim yang menampung Mbappe jika dirinya tetap mempertahankan arogansinya tersebut. Marcelo mengulas kembali perjalanannya di Real Madrid. Selama 15 tahun berseragam Los Blancos, Marcelo menyebutkan ada 3 pemain yang pernah membuatnya terpukau. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Toni Kroos, Luka Modric, dan Rodrigo. Marcelo menilai mereka punya kemampuan yang ternyata di luar ekspektasinya. Saya cukup beruntung bisa bermain untuk Real Madrid dan melihat yang terbaik dari yang terbaik di sana, ucapnya kepada ESPN. Zlatan Ibrahimovic tinggal selangkah lagi untuk kembali beraksi bersama AC Milan. Jika mampu mencetak gol lagi, dia akan memecahkan rekor baru di kompetisi Serie A, yakni sebagai pemain tertua yang cetak gol di Serie A. Pemegang rekor saat ini adalah mantan pemain Rossoneri, Alessandro Costa Curta, yang mencetak gol di usia 41 tahun 25 hari, dengan Ibra saat ini berusia 41 tahun dan 146 hari, yang berarti gol berikutnya akan memecahkan rekor Costa Curta. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!